Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Pramesti, Prodi BK Reguler Banjarbaru, ingin menyampaikan materi pengertian frasa dan contohnya. Yang pertama, pengertian frasa. Pengertian frasa merupakan sebuah gabungan atau kesatuan yang terbentuk dari dua bagian kata atau juga lebih yang mempunyai satu makna gramatikal atau makna yang berubah-ubah dengan menyesuaikan sebuah konteks. Simple frasa ini adalah gabungan atau pengelompokan dari dua kata atau lebih, namun tidak bisa membentuk kalimat sempurna oleh sebab tidak mempunyai predikat. Yang pertama, ada ciri-ciri frasa. Yang pertama, dalam frasa harus terdiri setidaknya minimal dua kata atau lebih. Kedua, menduduki atau memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Ketiga, dalam frasa harus memiliki suatu makna gramatikal. 4. Frasa bersifat non-predikatif. Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa frasa merupakan suatu gabungan dari dua kata atau lebih yang tidak dapat atau bisa membentuk kalimat sempurna karena tidak mempunyai predikat. Contohnya, 1. Nasi goreng. 2. Sedang tidur. Selanjutnya, jenis-jenis frasa. Berdasarkan jenisnya, frasa ini terbagi menjadi ialah sebagai berikut. Yang pertama, frasa verbal, yaitu frasa yang mempunyai inti kata kerja dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan ialah sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam suatu kalimat. Contoh, baru datang. Kedua, tidak makan. Yang kedua ada frasa nominal, yaitu frasa yang mempunyai inti kata benda dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan, ialah sebagai pengganti dari kata benda. Contohnya, 1. Rumah kayu. Kedua, sepatu kaca. Yang ketiga ada frasa adjektiva, adalah suatu frasa yang mempunyai inti berupa kata sifat dalam unsur pembentukannya. Contohnya, 1. Sangat baik. 2. Cukup hebat. Keempat, ada frasa preposisional, adalah frasa yang menggunakan sebuah kata depan di dalam unsur pembentukannya. Contohnya, dari sana. Kedua, ke pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi Wulandari dari Prodi Administrasi Pendidikan semester 1 Reguler Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian frasa dan contohnya. Berdasarkan fungsi unsur pembentukannya dengan berdasarkan fungsinya, frasa ini terbagi ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu frasa endosentris, yakni suatu frasa yang salah satu unsur atau keduanya adalah merupakan unsur inti atau pusat. Contohnya yaitu A. Kuda hitam. B. Anak sapi. C. Sudah selesai. D. Dua orang. Frasa endosentris sendiri memiliki 4 macam sebagai berikut, yaitu A. Frasa atribut, yaitu frasa yang unsur pembentukannya menggunakan diterangkan dan menerangkan atau menerangkan dan diterangkan. Contohnya yang pertama, ayah kandung diterangkan dan menerangkan. Yang kedua, seekor nyamuk menerangkan dan diterangkan. Yang B ada frasa apositif, ialah suatu frasa yang salah satu dalam unsur pembentukannya itu dapat atau bisa digunakan sebagai pengganti dari unsur inti. C ada frasa koordinatif, ialah suatu frasa yang unsur-unsur pembentukannya itu memiliki peran ialah sebagai unsur inti. Contohnya yang pertama kakek nenek, yang kedua warta berita, yang ketiga tuan muda.
D. Ada frasa eksosentris, yaitu suatu frasa yang pada salah satu unsur itu merupakan kata tugas. Contohnya, yang pertama, kepada ayah, kedua, dari Solo, ketiga, di rumah, empat, di pada hari. Berdasarkan kesatuan. Berdasarkan kesatuan, makna yang terkandung dalam unsur-unsur pembentukannya, frasa dapat dibagi menjadi yang pertama, frasa biasa, yaitu frasa yang memiliki makna sebenarnya. Contoh, ibu membeli sayur bayam. Yang kedua, frasa indomatik, frasa yang mempunyai atau memiliki makna baru yang bukan sebenarnya atau denotasi. Contohnya, orang tua saya pergi keluar kota. Yang ketiga yaitu frasa ambigu. Frasa ambigu ialah suatu frasa yang memiliki makna dua atau ganda dalam pemakaian kalimat. Contohnya, tangan panjang. Pembagian frasa dengan berdasarkan kedudukannya. Frasa dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kedudukannya, yakni frasa setara serta frasa dan juga frasa bertingkat. Pertama, ada frasa setara, ialah suatu frasa yang memiliki hubungan antar unsur setara. Contohnya, yang pertama, keluar masuk, yang kedua, depan belakang, yang ketiga, hitam putih, yang keempat, muda mudi, yang kelima, tuan muda, keenam, suami istri, 7, maju mundur, kedelapan, pergi kembali, 9, pulang pergi, 10, asal usul. Yang kedua ada frasa setara bertingkat, merupakan frasa yang kedudukannya antar unsur tidak setara atau bertingkat. Contohnya, yang pertama uang tunai, yang kedua secara baru, yang tiga pedang tajam, 4 bangku emas, kelima mengayuh sepeda, keenam sedang pergi, 7 dari kantor, 8 bahasa Indonesia, 9 tanah air, 10 musim panen. Sekian uraian mengenai jenis dan contohnya. Terima kasih. It's all in my head.